Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7A 7B, ketemu lagi dengan Pak Hengki. Semoga gak bosan ya. Insya Allah tetap semangat belajar dan menghibur tentunya. Oke, hari ini Pak Hengki akan melanjutkan materi ke bab berikutnya. Bab 13 tentunya, mungkin bisa dibuka bukunya sambil belajar ya. Yang mengenai ikhlas, sabar, dan pemaaf. Ya, ini materi akhlak ya tentunya. Ini penting buat kita semua. Baiklah, perhatikan teman-teman sekalian. Oke. Kita akan belajar yang pertama tentang ikhlas ya. Ikhlas berdasarkan Quran surah An-Nisa ya, ayat 146. Tapi sebelum kita baca Quran surah An-Nisa, perhatikan kira-kira apa sih yang dimaksud dengan ikhlas ya. Ikhlas adalah ketulusan hati dalam melakukan amalan semata-mata karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan, baik itu ibadah maupun kehidupan dalam sehari-hari, aktivitas apapun jangan lupa kita lakukan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas teman-teman sekalian. Tidak mengharap imbalan apapun. Oke, paham ya? Next. Ya, Pak Hengki bacakan ya dengan irama ros tentunya yang sangat populer di sekolah kita. Oke, kita bacakan. Ini tolong baca dengan tajwid panjang pendek dan gunah yang tepat. Ya, perhatikan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Ya, artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat, memperbaiki diri, dan berpegang teguh pada agama Allah dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah. Maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Oke. Nanti coba baca di rumah ya. Isi kandungannya apa? Yang pertama, ya, berusaha melakukan amal soleh yang dapat menghilangkan noda kemunafikan dengan selalu bersifat jujur, ya, baik dalam berkata maupun dalam berbuat, dapat dipercaya, memenuhi janji dan ikhlas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang setiap perbuatan apapun tentunya sama-sama kita jangan lupa hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berpegang teguh kepada Allah, mendasarkan taubat dan amal soleh kepada keridhaan Allah. Lagi-lagi keridhaan Allah ya. Kemudian berakhlakul karimah, menjalani semua perintah dan menjauhi larangannya. Yang selanjutnya adalah, ini paling penting dari materi ini, mengikhlaskan diri kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memohon pertolongan hanya kepada Allah. Dalam Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya kepada Allah kita beribadah, kita hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Jadi jangan sampai kita melakukan perbuatan apapun tanpa dasar, ya, tanpa dasar yang tidak melibatkan Allah. Harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Niat kita paling penting teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, mengenai sabar. Tadi ikhlas, sekarang sabar. Sabar berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 153. Ya. Sabar itu apa sih teman-teman sekalian? Sabar adalah menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ingat, manusia ini punya hawa nafsu, ya, punya syahwat, keinginan yang berlebih, ya. Maka kalau tidak ditunjang dengan sikap sabar, maka tentunya kita akan bersikap seenaknya, melampaui batas. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka penting sabar. Lihat ya, kita baca lagi ya. Perhatikan ayat berikut. A'udzu billahi minasy
minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Masya Allah ya teman-teman sekalian. Artinya apa? Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Isi kandungannya apa? Satu, catat ya. Keberhasilan hanya pada kesabaran. Orang yang telah menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala wajiblah untuk bersabar, salah satunya sabar dalam menghadapi musibah. Ya, seperti itu. Yang kedua adalah sabar dan sholat. Ingat, sabar dan sholat ternyata salah satu cara untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyertai orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Dr. Ahmad Farid dalam bukunya Tazkiyatun Nufus, sabar dapat dibagi tiga. Yang pertama adalah sabar ala ta'ah. Ya, sabar dalam ketaatan. Teman-teman, hari ini kita mengisolasi diri di rumah masing-masing begitu ya. Kita sekarang sedang menghindari yang namanya hidup berjamaah bersama-sama. Tentunya banyak godaan yang akan menimpa kita jika memang kita nggak sabar dalam ketaatan. Contoh, kita malas sholat, malas belajar, malas berbuat baik dan sebagainya. Tetapi ternyata memang bagi orang-orang yang menjalankan aktivitas ibadah, perbuatan baik, harus sabar teman-teman sekalian. Harus sabar. Sabar ala ta'ah. Ini penting ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sabar ala musibah. Ini sabar dalam menghadapi musibah. Subhanallah, hari ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan merebaknya virus ya, corona atau COVID-19 yang sekarang di Indonesia sudah banyak yang tertular. Maka tentunya ini adalah menjadi hikmah atau pelajaran penting buat kita. Betapa kita harus sabar dalam menghadapi musibah, sabar mengisolasi diri, sabar dalam menerima kebijakan pemerintah, sabar semuanya ya. Mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu dan menuai kebaikan untuk kita semua insyaallah. Yang ketiga adalah sabar anil maksiat. Bagi teman-teman, tahan diri ya, hawa nafsu, kemudian juga syahwat. Berbuat keburukan apapun tahan, karena tentunya manusia harus maksimal mungkin untuk berbuat baik. Oke? Sabar anil maksiat. Karena ingat, setiap kali kita berbuat maksiat, walaupun orang nggak tahu, tapi Allah tahu. Ya. Sorry, kita ulang ya. Oke. Yang terakhir adalah pemaaf. Ini berdasarkan surah Ali Imran ayat 134. Pemaaf adalah rela memberikan maaf kepada orang lain yang pernah menyakitinya. Lanjut, ini Quran surahnya. Kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhiminal ghaidha wal-'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang ataupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang berbuat kebaikan. Jelas ya? Isi kandungannya sebagai berikut. Yang pertama adalah suka bernafkah baik di waktu lapang maupun sempit ya. Yang kedua, suka menahan amarah dan menguasai diri di waktu memuncaknya kemarahan ya, seperti itu. Kemudian yang ini poinnya penting, suka memaafkan kesalahan orang lain. Ingat, minta maaf itu gampang, ya, betul tidak? Gampang kan? Tetapi yang paling sulit, kenapa Al-Quran mengatakan tadi dalam menggarisbawahi, ternyata yang paling sulit adalah memberikan maaf kepada orang lain. Kita harus lapang dada, berjiwa besar, belajar memaafkan orang lain, teman-teman sekalian. Dan yang lainnya pun kita perhatikan, mari sama-sama kita perbanyak berbuat kebaikan. Seperti itu. Oke, alhamdulillah selesai teman-teman sekalian. Mari sama-sama kita maksimalkan ikhtiar kita dalam berbuat baik, ikhlas, sabar, pemaaf. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk kita semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.